Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi teman-teman di Mas Pur Channel, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan juga dimudahkan segala urusan-urusannya. Nah, di kesempatan kali ini cerita yang cukup menarik menurut saya, teman-teman. Jadi cerita ini baru di beberapa sosial media, ini baru viral ya, tentang Liga Tarkam ataupun sepak bola antar kampung. Karena momennya juga ini kita ada di 17 Agustus, jadi banyak perlombaan, salah satunya yaitu sepak bola antar kampung. Nah, sebelum ke ceritanya, buat teman-teman yang mempunyai cerita mistis nyata, bisa kirim ceritanya dan nanti dibagikan di channel kita ini. Teman-teman bisa langsung kirim ceritanya melalui yang ada di bawah ini. Nah, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Sepak bola adalah salah satu cabang olahraga yang mayoritas di negara kita itu sangat banyak penggemarnya. Bahkan tidak hanya liga nasional, tapi juga bisa dibilang liga di kampung ataupun liga tarkam itu ternyata juga banyak sekali penggemarnya. Nah, seperti cerita yang saya bawakan di kesempatan kali ini cerita Mas Edi. Nah, Mas Edi ini dikala itu menjadi pemain liga tarkam, dan Mas Edi ini akan menceritakan pengalaman mistisnya selama bermain di Liga Tarkam. Nah, awal mula pertama Mas Edi ini ditelepon temennya, dimintai bantuan untuk memperkuat salah satu kampung. Nah, jadi Mas Edi ini tidak mempunyai klub ya, ataupun seperti liga-liga 1 di Indonesia yang sudah dikontrak, tetapi Mas Edi ini menceritakan kalau Liga Tarkam itu kita bisa membela beberapa kampung dan itu langsung dibayar, jadi tidak dikontrak. Nah, karena waktu itu Mas Edi tidak sedang membela suatu kampung, jadi Mas Edi ini mengiyakan ajakan temannya untuk membela kampungnya. Nah, sampailah di pertandingan tersebut, Mas Edi berangkat dari rumah dan sudah membawa perlengkapan seperti sepatu, seragam, kaos kaki, dan juga deker dan sebagainya. Nah, sesampainya di lapangan, Mas Edi ini langsung berkumpul ke teman-temannya di satu tim yang ada di kampung yang Mas Edi bela tersebut. Nah, jadi lapangannya ini tidak seperti stadion-stadion besar yang kalau kita mungkin menonton sebuah klub di Liga 1 yang sedang melakukan pertandingan. Jadi di Liga Tarkam ini ya seperti di sekitar rumah kita ada lapangan bola, lah itu yang dipakai untuk Liga Tarkam. Jadi tidak ada ruangan-ruangan yang dipakai untuk misalkan pelatih mengarahkan timnya. Jadi apapun itu semuanya ada di pinggir lapangan. Nah, kejadian mistis yang pertama yang dialami Mas Edi ini, waktu itu pelatih sedang memberi arahan kepada pemain-pemainnya. Akan tetapi Mas Edi ini secara tidak sengaja terfokus ke lawan yang sedang diberi pengarahan juga oleh pelatih. Nah, kata Mas Edi ini ada satu pemain yang janggal. Dia ini tidak ikut di dalam rombongan teman-temannya saat pelatih itu memberi pengarahan. Jadi ada satu pemain yang misah dari gerombolannya, dan Mas Edi ini melihat pemain ini didampingi seperti bapak-bapak yang Mas Edi juga tidak terlalu dengar ataupun tidak terlalu tahu ya. Bapak-bapak ini sedang membacakan apa terhadap pemain yang satu ini. Tetapi yang anehnya, pemain yang satu ini setelah dikasih arahan ataupun setelah, kalau Mas Edi itu mengatakan setelah dikomat kamit ya oleh bapak ini, pemain ini lari di gawangnya sendiri. Nah, setelah lari itu dan sampailah di gawangnya, pemain ini tiba-tiba jongkok, dan dari kejauhan Mas Edi ini melihat pemain ini, mohon maaf, mengencingi gawangnya sendiri. Nah, setelah itu pemain ini kembali ke gerombolannya untuk mendengarkan instruksi dari pelatih, dan sampailah kick off babak pertama dilangsungkan. Nah, yang aneh di sini di babak pertama ini, tim Mas Edi sudah gencar sekali untuk menyerang tim lawan. Bahkan tim lawan ini permainannya cuma biasa-biasa saja, tetapi bisa membobol gawang timnya Mas Edi. Bahkan yang aneh dari timnya Mas Edi ini, strikernya sudah one on one dengan kiper lawan,
Tetapi anehnya itu setelah ditendang bolanya itu meleset jauh dari gawang. Begitu terus sampai 45 menit. Di babak pertama, serangan demi serangan, peluang demi peluang, tetapi tidak ada satupun gol yang tercipta untuk timnya Mas Edi. Nah, sampailah di jeda babak pertama. Nah, di jeda babak pertama ini, pelatih dari timnya Mas Edi ini sudah curiga. Karena juga Mas Edi pun menyampaikan ke pelatihnya bahwa tadi apa yang dilihat, dan itu mungkin membuat tim kita itu susah untuk membobol gawang lawan. Nah, setelah itu yang Mas Edi ini tahu, pelatih ini telepon dengan seseorang. Nah, setelah pelatih timnya Mas Edi ini selesai telepon, pelatih ini memanggil kapten dari tim Mas Edi ini. Nah, setelah dipanggil, pelatih ini mengambil sebotol air mineral lalu dibacakan sesuatu ya. Kalau Mas Edi bilang ini mungkin dibacakan doa dari penasehat spiritual pelatihnya. Nah, setelah dibacakan, pelatih ini menyuruh kapten untuk meminum air minum tadi dan disemburkan di dalam lapangan. Nah, sampailah di kick off babak kedua. Nah, kick off babak kedua ini seperti tim lawan itu tidak ada daya ya. Dan sampai akhirnya Mas Edi dan kawan-kawannya ini gol demi gol akhirnya dimasukkan ke gawang lawannya. Sampailah 90 menit dan tim Mas Edi ini akhirnya menang. Nah, itu kejadian pertama yang Mas Edi alami di Liga Tarkam, yaitu ada tim lawan yang mengencingi gawangnya dan memang sulit sekali untuk dibobol. Tetapi alhamdulillahnya pelatihnya Mas Edi ini ada penasihat spiritualnya. Nah, tidak cukup satu pengalaman aja. Jadi setelahnya, karena tim Mas Edi ini lolos dan mengalahkan tim sebelumnya, ternyata di tim kedua ini atau di tim lawannya Mas Edi ini ternyata juga memakai hal yang bersifat mistis ataupun magic ya. Nah, kejadian ini memang mungkin bisa dibilang aneh juga. Nah, di pertandingan kedua ini Mas Edi bersiap-siap seperti biasa dari rumah, membawa sepatu dan peralatannya. Dan di jalan itu, bahkan sampai di lapangan, kata Mas Edi ini cuaca sangat terik, sangat panas ya. Di sore hari itu sangat panas. Nah, anehnya di waktu kick off babak pertama, tiba-tiba langsung mendung dan juga langsung turun hujan yang sangat lebat. Tetapi timnya Mas Edi ini tetap begitu melakukan serangan demi serangan, dan masih sama, timnya Mas Edi ini masih tidak bisa membobol tim lawan. Dan anehnya di tim lawan, walaupun cuma serangan itu melalui bola panjang, long ball, tetapi hanya beberapa kali kesempatan tim lawan ini bisa mencetak gol. Nah, sampailah di jeda babak kedua. Nah, sama seperti yang pertandingan sebelumnya, pelatih dari tim Mas Edi ini telepon juga ke penasihat spiritualnya. Nah, entah keajaiban apa, tiba-tiba cuaca menjadi terang, hujan reda, dan langit pun tidak mendung lagi. Hingga saatnya di kick off babak kedua, permainan tim lawan semakin tidak bagus, dan akhirnya Mas Edi dan kawan-kawan ini menang lagi di pertandingan yang kali ini. Nah, dan akhirnya Mas Edi dan timnya ini melaju ke babak final. Nah, di babak final ini karena Mas Edi ini ada di posisi back, jadi sama pelatihnya itu sudah dikasih tahu ya, kalau nanti di final lawan yang kita hadapi ini, tim itu mempunyai striker yang itu menjadi top skor. Akan tetapi pelatih ini memberitahu Mas Edi bahwa si striker ini menggunakan susuk di kakinya. Bahkan di pertandingan sebelum-sebelumnya, kalau back-back ini bertemu dengan striker ini, jika beradu kaki, beberapa pemain sudah menjadi korban. Ada yang patah kaki dan minimal itu kesleo. Bahkan si striker ini kerap dijuluki sebagai Terminator. Nah, hingga tiba saatnya pertandingan final akan dilangsungkan. Nah, seperti biasa juga Mas Edi dari rumah dengan persiapannya menuju ke lapangan. Nah, saat di lapangan, pelatih seperti biasa juga memberikan instruksi kepada pemain-pemainnya termasuk Mas Edi ini. Tetapi secara khusus Mas Edi ini sudah di briefing sama pelatihnya untuk lebih hati-hati terhadap striker ini. Nah, sampailah di kick off babak pertama berlangsung, dan benar aja, walaupun sekuat tenaga Mas Edi ini sudah menjaga si striker Terminator ini, akhirnya di babak pertama ini si Terminator tersebut mencetak 2 gol untuk timnya. Nah, di jeda babak kedua
pelatih seperti biasa juga untuk menanyakan terhadap penasihat spiritualnya juga, bagaimana cara untuk menghentikan si Terminator ini. Nah, hingga saatnya babak kedua berlangsung di menit 70, Mas Edi ini diganti. Dan ternyata bek pengganti Mas Edi ini sudah dikasihkan beberapa doa agar bisa untuk menghentikan si Terminator ini. Dan benar aja, setelah Mas Edi ini diganti dengan bek yang sudah diisi doa tadi, si Terminator ini tidak bisa mencetak gol lagi dan permainannya itu tidak berkembang. Nah, akan tetapi sampai di menit 90, timnya Mas Edi ini akhirnya terpaksa mengakui kekalahan di babak final ini. Dan itu cerita dari Mas Edi saat bermain di Liga Tarkam. Bahkan Mas Edi ini pun sempat ada tambahan cerita juga, ternyata waktu Mas Edi ini bermain volley itu juga ada musuhnya itu yang memakai pegangan. Walaupun kata Mas Edi ini secara fisik orangnya itu biasa-biasa aja, tetapi dari segi permainan dan juga dari smashnya itu sangat kencang sekali. Dan itu katanya pegangannya itu ada di pergelangan tangannya. Nah, itu cuma tambahan ya, tetapi dalam lingkup ini Mas Edi ini intinya menceritakan pengalaman mistisnya waktu bermain di Liga Tarkam. Nah, mungkin teman-teman ada yang mempunyai pengalaman mistis yang sama dengan Mas Edi waktu mungkin melihat Liga Tarkam ini, nanti bisa diramaikan di kolom komentar. Nah, mungkin itu dulu teman-teman cerita singkat yang bisa saya bagikan ke teman-teman semuanya, dan juga masih ditunggu untuk cerita dari teman-teman yang nantinya akan saya bacakan di channel ini. Nah, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Buat teman-teman yang belum subscribe, untuk segera tekan tombol subscribe-nya. Untuk yang sudah subscribe, untuk tidak lupa menyalakan lonceng notifikasinya, agar nanti setiap konten-konten kita tayang akan terotomatis ternotif di Sobat Maskur channel semuanya. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.